Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduknya ditertibkan, dirapikan. Selanjutnya pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, sebelum masuk kepada pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Yang disebutkan namanya, bilang hadir. Asila, Al-Hijaz, Ahmad Rahim, Alifan Nurul, Alisila Nadifah. Alhamdulillah, semuanya hadir, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kelas 4 Sehat, ceria, semangat. Ketemu semangat. Iya. Satu lagi. Fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum masuk kepada materi, minggu kemarin kita telah membahas tentang berbakti kepada orang tua. Ada yang hafal doanya? Ya, silakan. Bisa. Bagus ya. Itu salah satu cara kita berbakti kepada orang tua dengan cara mendoakan mereka minimal sehabis kita sholat. Oke, untuk materi sekarang kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Nah, tujuannya mempelajari ilmu ini pertama supaya kita tahu apa itu arti balik. Yang kedua, kita juga tahu dan memahami tentang tanda-tanda ciri balik menurut ilmu fikih. Dan yang ketiga, kita juga mengetahui larangan bagi orang yang sedang berhadas besar. Ada yang tahu apa itu artinya balik? Belum? Udah ada yang tahu apa? Sampai, oh berarti sudah ada. Itu dapat dari mana? Mengaji? Dari gurunya? Iya. Tanda-tandanya sama nggak laki-laki dan perempuan? Sama tidak? Ada yang sama, ada yang berbeda. Ya. Untuk supaya lebih jelasnya, supaya kita lebih paham, lebih tahu apa itu menyambut usia balik, kita langsung aja kepada
materi menyambut usia balik. Oke, ini perhatikan. Nah, coba amati gambar berikut ini. Gambar 4.2 dan 4.3. Nah, itu tentang apa? Silahkan bukunya dibuka, dibaca, dilihat dulu. Nanti apa yang kamu pahami dari gambar tersebut, silakan mengungkapkan apa yang dipahaminya. Silakan. Apa yang kamu pahami dari gambar tersebut? Ya, silakan. Tentang perubahan badan dan mental sesuai perkembangan usia. Ya. Yang selanjutnya yang 4.3-nya apa? Boleh? Ya, apa? Batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, tetapi diketahui dari tanda-tandanya. Iya, boleh, bagus seperti itu. Oke. Ya, gambar titik 42 itu menceritakan tentang proses perkembangan pertumbuhan manusia mulai dari kecil sampai dewasa. Nah, kita berada di poin yang keempat, ya, balita, bayi, balita, anak juga, ya. Nah, dalam istilah agama Islam yang namanya balik, nah ini ya disebut dengan istilah balik. Balik itu artinya sampai. Sedangkan menurut istilah di situ sampai kepada usia dewasa atau kedewasaan bagi seorang muslim. Itu disebut dengan istilahnya balik. Sekali lagi, balik itu artinya sampai. Sedangkan menurut istilah adalah kedewasaan bagi seorang muslim, yaitu sampai pada usia dewasa bagi seorang muslim. Nah, dewasanya seorang muslim itu ditandai ataupun ada ciri-ciri khususnya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah nanti ciri-ciri menurut ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Ilmu yang membahas tentang agama atau hukum syara bagi umat Islam. Nah, tanda-tandanya ada 3. Nah, seseorang dikatakan balik itu yang pertama adalah mimpi basah, yang kedua haid, yang ketiga berumur 15 tahun. Haid, baca halaman 61. Ya, 5 menit dibaca, dihayati, disimak. Ya, habis waktunya. Siapa yang mau menyampaikan? Yang sudah bisa memahami? Oke, silakan Nisa. Dari kemaluannya. Apalagi? Siapa lagi yang lain yang mau menambahkan? Apa itu haid? Ayo. Pauji lagi, silakan. Bercak darah yang keluar dari kemaluan. Jadi haid itu adalah artinya mengalir atau aliran. Apa yang mengalir? Yaitu darah dari rahim perempuan keluar, dan darah itu keluar karena sudah matang, sudah busuk. Nah, itu menandakan seorang perempuan subur. Nah, haid ini akan terus berulang setiap bulannya. Yang ketiga, tanda-tanda seseorang dikatakan balik itu
Ya, di situ dijelaskan tentang cerita orang yang berumur 15 tahun. Yang pertama tadi adalah mimpi basah, yang kedua adalah haid, yang ketiga yaitu berusia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ya, baik, supaya kita lebih mudah memahami, lebih mudah menghafal ciri-ciri tanda dewasa, kita lakukan dengan tepuk tanda dewasa. Oke, perhatikan tepuknya ya. Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah bermimpi basah bagi pria wanita, keluar darah untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariat. Nah, itu tepuk tanda dewasa. Oke. Nah, di sini Bapak akan jelaskan bagaimana tata cara melakukan tata cara mandi wajib yang baik dan benar. Oke, yang pertama, mencuci kedua telapak tangan 3 kali dicuci, ya, sebanyak 3 kali. Setelah mencuci telapak tangan, yang kedua mencuci kemaluan, yaitu tempat keluarnya hadas, ya, air mani ataupun darah haid. Nah, itu dibersihkan, cuci sampai bersih dari depan sampai ke belakang. Setelah itu cuci tangan lagi. Cuci tangan pakai sabun yang bersih. Ya, cuci tangan pakai sabun yang bersih. Sudah itu kemudian berwudu. Berwudu seperti kita melakukan wudu akan sholat. Nah, jadi wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna. Wudunya sempurna. Dari mulai cuci tangan, kumur-kumur, sampai membasuh kedua telapak kaki. Nah, setelah selesai, kemudian apa? Menyela-nyela rambut sampai ke akar rambut, atau bisa juga mengucurkan air ke kepala, kemudian si jari-jari meremas-remas, menyela-nyela sehingga semuanya basah. Nah, setelah itu baru meratakan air ke seluruh badan, diawali dengan badan sebelah kanan, kemudian badan sebelah kiri. Juga diperhatikan semuanya anggota badan harus terbasuh dengan air. Ya. Nah, adapun niat itu dibacakan ketika kita membasuh anggota badan yang pertama. Berarti kepala ataupun badan, ambil air, gayung kemudian diguyurkan, di situ baca niat. Niatnya di dalam hati. Oke, untuk niatnya dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla. Nawaitul ghusla. Li rabbil hadatsil akbari. Li rabbil hadatsil akbari. Fardhon lillahi ta'ala. Nah, itu mengenai materi kita. Yang pertama adalah tadi definisi, ya, tentang haid, definisi tentang balik. Nah, baik, untuk
Berikutnya di sini Bapak akan memberikan LKPD, lembar peserta didik. Di sini nanti kalian bahas per kelompok. Nah, nanti setiap kelompok atau perwakilan dari satu kelompok ke depan menyampaikan apa yang dijawab dari pertanyaan tersebut. Ya, nanti kelompok yang lain boleh menanggapi, boleh mengurangi, boleh membantah. Silakan. Ya, silakan. Nanti diisi, dijawab. Oke, silakan. Duduknya bisa berapatan. Karena kalian sedang diskusi, silakan. Ya, berdekatan juga boleh. Ya, boleh. Silakan. Ya, silakan. Oke, selesai waktunya. Silakan duduk lagi yang tertib, yang rapi. Silakan kelompok 3 sampaikan apa yang kalian hasilkan dari permasalahan tersebut. Pemecahan masalahnya bagaimana? Mengalami mimpi basah, apa yang harus dilakukan Ahmad? Apakah Ahmad bisa langsung melaksanakan sholat? Jawabannya, 1. Ahmad tidak boleh langsung sholat. Ahmad harus ke toilet dulu. Ahmad harus mandi wajib terlebih dahulu untuk membersihkan hadas besarnya. Terima kasih kelompok 3 atas pemaparannya. Silakan dulu. Ya, baik anak-anak sekalian. Nah, itu beberapa permasalahan yang telah kalian pecahkan bersama-sama dengan teman-teman kalian mengenai tentang tanda-tanda Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Kelompok 3. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 dan kelompok yang lainnya yang telah menanggapi, memberikan masukan kepada kelompok 3. Untuk kalian, akhirnya Bapak akan simpulkan materi kita pada hari ini mengenai menyambut usia balik. Ya, balik itu adalah sampai kepada usia dewasa. Bagi perlu diingat, ya. Nah, ketika sedang hadas besar, baik karena haid ataupun yang lainnya, 1 tadi larangannya tidak boleh sholat, sujud sahwi, sujud tilawah. Yang kedua tidak boleh tawaf. Yang ketiga tidak boleh membawa, memegang, membaca Al-Quran. Yang keempat tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Nah, itu materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, sebelum pulang, Bapak titip pesan tetap jaga kesehatan, ya, kerjakan sholat 5 waktu dan baca Al-Quran di rumah atau di pengajiannya, ya. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum pulang, silakan kainnya pimpin terlebih dulu untuk berdoa. Ya, siapa dulu? Tertib rapi semuanya. Sudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa dari mulai.